1807766. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 2018, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sintaks model pembelajaran service learning. Apa itu sintaks model pembelajaran service learning? Sintaks merupakan langkah-langkah. Kemudian, service learning merupakan model pembelajaran. Nah, apa itu service learning? Service learning merupakan model pembelajaran konstruktif yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik melalui interaksi langsung dengan lingkungannya. Di sini, pada model pembelajaran service learning ini, peserta didik dituntut untuk dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya atau dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Adapun tujuan dari pembelajaran service learning ini yaitu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model ini lebih bermakna dibandingkan dengan model pembelajaran ceramah. Kemudian, apa itu kriteria dari model pembelajaran service learning? Kriteria pada model pembelajaran service learning ini yaitu memfasilitasi saling berkaitan antara studi akademik dan praktik pengalaman peserta didik kepada masyarakat, serta adanya kegiatan proses dialog melalui kegiatan refleksi. Kemudian, bagaimana langkah-langkah dari model pembelajaran service learning? Nah, pembelajaran service learning ini pada umumnya mempunyai 4 langkah. Yang pertama yaitu preparation atau persiapan, yang kedua yaitu action, yang ketiga yaitu reflection, dan yang keempat yaitu demonstration. Nah, dari langkah-langkah tersebut, lebih lengkapnya, model pembelajaran service learning ini terdiri dari langkah-langkah yaitu yang pertama, mengelompokkan peserta didik secara heterogen, di mana di sini guru berperan untuk mengelompokkan peserta didik secara heterogen. Apa itu heterogen? Yaitu mengelompokkan peserta didik secara berbeda-beda, random atau campuran, di mana pengelompokan ini tidak terpaku dengan kecerdasan yang sama. Kemudian langkah yang kedua yaitu peserta didik mencari permasalahan dengan cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Nah, di langkah ini peserta didik melakukan pengamatan langsung di lapangan atau di masyarakat. Observasi ini bisa melalui wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada pada lingkungan seperti RT, RW, atau masyarakat yang lain. Pengamatan ini guna untuk peserta didik mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada masyarakat tersebut. Kemudian langkah yang ketiga yaitu peserta didik diskusi kelompok untuk menentukan tema permasalahan. Pada langkah sebelumnya, peserta didik sudah melakukan pengamatan. Kemudian, di langkah inilah peserta didik mendiskusikan tema apa yang cocok untuk permasalahan yang telah diamati pada masyarakat tersebut. Pada langkah ketiga ini, saya akan mengambil contoh, misalnya permasalahan yang didapat pada lapangan atau di masyarakat tersebut, yaitu seringnya masyarakat membuang sampah sembarangan. Maka di langkah ketiga ini peserta didik mendiskusikan secara kelompok dengan menentukan tema, yaitu seringnya masyarakat membuang sampah sembarangan. Kemudian pada langkah yang keempat yaitu peserta didik menyusun program untuk memecahkan masalah yang terjadi di lapangan. Setelah langkah sebelumnya,
saya mengambil tema seringnya masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, pada langkah keempat ini, peserta didik secara berkelompok menyusun program untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya, apabila temanya seringnya masyarakat membuang sampah sembarangan, maka pemecahan masalahnya dapat dengan mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengajak gotong royong masyarakat untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan, seperti membersihkan sampah yang ada di sungai, dan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan banjir. Langkah yang kelima yaitu peserta didik memberi tindakan langsung di lokasi pengamatan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pada langkah ini peserta didik mengaplikasikan hasil dari penyusunan program pemecahan masalah di langkah sebelumnya, atau contohnya kita dapat lihat di video berikut ini. Ramah lingkungan. Batasi penggunaan produk yang berhubungan dengan plastik. Hindari penggunaan kantong plastik pada saat berbelanja. Gunakan kantong kertas, kantong kain, atau kantong lainnya yang lebih ramah lingkungan. Gunakan botol minuman yang dapat diisi ulang, sehingga tidak perlu membeli air minum kemasan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di rumah dan lingkungan sekitar kalian. Biasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah yang dibuang, sehingga sampah plastik yang dibuang dapat dengan mudah dipilah sesuai dengan jenisnya dan kemudian didaur ulang untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat. Peduli sampah plastik berarti peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan berarti peduli terhadap kehidupan kita dan kehidupan generasi kita di masa depan. Pada langkah ini, peserta didik berbaur dengan masyarakat, yaitu guna untuk menyelesaikan masalah yang ada pada lingkungan tersebut. Pada langkah ini pula, peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar. Setelah peserta didik mengaplikasikan pemecahan masalah kepada masyarakat, kemudian ada langkah yang keenam, di mana langkah yang keenam ini peserta didik melakukan refleksi dan melihat keberhasilan program. Pada langkah ini peserta didik dapat melihat keberhasilan program yang telah dilakukan, yaitu dengan melihat bagaimana perilaku masyarakat setelah peserta didik ini membantu memecahkan masalah yang ada pada masyarakat tersebut. Nah, kemudian langkah terakhir atau langkah ketujuh yaitu peserta didik mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil dari kegiatan di lapangan sesuai dengan masalah yang didapatkan. Kegiatan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil dari pengamatan yaitu dilakukan di depan kelas dengan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil dari kegiatan pengamatan di lapangan, yaitu dilakukan di depan kelas sesuai dengan kelompok dan disaksikan oleh guru dan teman-teman sekelas. Kemudian di akhir, yaitu peserta didik menyusun laporan guna sebagai
akhir dari pencapaian model pembelajaran service learning. Baik, sekian dari saya tentang langkah-langkah model pembelajaran service learning. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.